Bapa, berbicaralah bagi kami saat ini. Yes, Kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Amin. Karena firman-Mu itu yang dapat merubah kehidupan Yes, kami. amin. Firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami senantiasa Ya, ke jalan yang benar. Thank you, Lord. Karena itu kami berdoa, Roh Kudus take over semua cara ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menerjemahkan firman-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Amin, Tuhan. Apapun masalah kami, apapun yang Tuhan izinkan kami alami dalam keluarga, dalam pernikahan kami berdoa dan kami percaya Yesus adalah jawaban. Amin. Dunia ini banyak tidak bisa memberikan jawaban. Di Jakarta ada banyak jalan buntu, tapi kami bersyukur di dalam Yesus tidak pernah ada jalan buntu. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Karena itu kami berdoa, Tuhan, izinkan kami menemukan jalan keluar melalui firman-Mu. Berkati kami yang melayani hari ini. Roh Kudus ingatkan kami hal-hal yang penting untuk disampaikan dan cegah kami untuk menyampaikan sesuatu yang tidak perlu disampaikan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus yang rindu diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kami lanjutkan, tolong pastikan di sebelah saudara itu suami istri di sebelahnya. Pasangannya. Tolong segera pindah. Jadi kita tidak akan mulai ini sebelum pindah kalau memang ada di sini, ya. Kecuali pasangannya tidak hadir. Kecuali kalau pasangannya tidak hadir. Pak, di depan masih ada yang kosong, Pak. Di depan aja, Pak. Ayo di depan, sini. Iya, oke. Lain kali panitia harus bikin yang dikosong di depan dulu. Karena itu pembicara lebih suka kalau berbicara, apalagi keluarga. Kita harus ngomong dekat-dekat itu lebih enak daripada jauh. Sama seperti pacaran kan, kita tidak pernah ngomong jauh-jauh kan. Halo, aku cinta kamu. Tidak asik. Tapi kalau dekat, mata berjumpa dengan mata. Waduh, rasanya kelapa gading milik kita berdua. Nah, Bapak Ibu. Oke, senang sekali kita bisa ada di tempat ini lagi setelah bertahun-tahun kami tidak ada berdiri di sini. Tapi Dan puji Tuhan malam ini kami boleh ada di tempat ini. Saya merasakan ketika tadi WL menaikkan satu pujian, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda malam hari ini. Ya, harap saya, bukan hanya saya aja yang merasakan, ada sesuatu yang ada pokoknya berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Dan saya berdoa supaya ada sesuatu yang insight yang Bapak Ibu terima, yang Roh Kudus pesankan bagi Bapak Ibu. Amen. Yang ketika pulang tidak sama, ada mutiara-mutiara yang indah yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu. Nah, malam ini Pak, kita berbicara. Budian ke depan dong, dekat Pak Mul dong. Iya, dekat sini Bu. Saya sampai pindahin loh Bu tas saya Bu. Saya belum mulai loh Bu kalau Ibu Dian enggak pindah Bu. Kan kita leader harus kasih contoh Bu. Nanti kita ada yel-yel ya. Ini bagus juga nih kalau kami bilang suami istri, jawabnya mesra. Kalau saya bilang mesra, jawabnya suami istri. Karena ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka itu hidup dalam keintiman. Hidup dalam kemesraan. Katakan kemesraan. Kemesraan itu bukan hanya milik anak-anak muda. Kok ada yang amin? Kemesraan itu bukan hanya milik orang pengantin baru. Amin. Tetapi kemesraan itu milik setiap pasangan yang cinta Tuhan. Amin. Jadi artinya Tuhan rindu Anda dan saya sama pasangannya hidup dalam kemesraan. Nah, kalau kami katakan mesra, nanti katakan suami istri. Artinya Bapak Ibu yang boleh bermesraan hanya suami sama istrinya. Tidak boleh dengan teman tapi mesra. Apalagi istri orang lain. Nenek bilang berbahaya. Ya. Oke. Suami istri mesra. Tapi ini masih mesra. Suami istri. Kira-kira kalau Bapak Ibu ngomong suami istri mesra, yang cocok Anda lihat siapa ya? Iya. Pembicara atau pasangan Anda? Pasangan, jadi jangan lihat kami Bapak Ibu. Masa mesra lihat Ibu Linda? Kita ulang lagi kita ya. Ulang ya. Suami istri. Atau kami kasih contoh dulu, contoh nih supaya harus ada sampel. Suami istri mesra. Oke, siap? Mesra. Suami istri. Udah mulai turun. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam pekerjaan. Sudah nikah, nggak ada waktu lagi pandang-pandangan sama nanti pasangannya. Kalau istrinya lihat-lihat gini, apa lu minta duit? Lihat-lihat lagi minta duit melulu. Dimarahin. Padahal dulu waktu pacaran kita kadang-kadang curi-curi pandang. Aduh, rasanya ketika mata ketemu mata, aduh rasanya hati ini
tenang walaupun ada badai, kadang-kadang dompet juga sudah menipis, tapi ketika mata ketemu mata rasanya hilang semua. Yes. Nah, Bapak Ibu. Oke, Jadi jangan lupa ya, itu kata-kata itu apa yang kita ucapkan powerful. Bapak Ibu. Jadi itu jangan hanya diucapkan di sini. Jadi nanti ketika kami menyampaikan materi, kalau ada Bapak Ibu rasanya benar nih, saya diberkati, langsung teriak aja Pak Mul, suami istri, yang lain jawab mesra. Sambil lihat pasanganmu loh ya, jangan lupa. Jangan lihat pasangan orang lain. Suami istri mesra. Ya, mulai. Oke, mulai. Pengurapan mulai turun. Oke. Nah. Oke, boleh ditayangin PowerPoint-nya? Malam ini kita berbicara tentang keluarga yang tangguh. Katakan keluarga tangguh. Keluarga yang tangguh. Oke, ini sekalian memperkenalkan, kami belum lama menikah. Baru 39 tahun, 2 bulan yang lalu. Iya. Dan Tuhan memberikan 3 orang anak. Yang pertama perempuan, kedua wanita, dan yang ketiga cewek. Jadi kami satu perguruan sama Pak Mul. 3 semua anaknya cewek semua. Dan yang anak pertama, mantu pertama adalah yang di sebelah kirinya Pak Jaliaman, Raffles Marpaung, menikah yang di depan dengan saya, Putri. anak pertama. Dan yang anak kedua di sebelah kanannya Pak Jaliaman, karena itu adalah Aca Sinaga yang menikah dengan Andy Ambarita. Dan yang ketiga adalah Esther yang belum menikah. Tadi Pak Michael kaget gitu, udah gede ya, dulu kita ketemunya masih kecil soalnya ya, udah lama. Oke, kami dikaruniakan 4 orang cucu, yang pertama laki-laki, kedua boy, ketiga Ucok. Dan yang keempat Mas Kenan. Dan Jadi semua laki-laki. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Bulan Juni nanti bakal nongol lahir cucu kelima. Wow. Harap tidak berubah. Dari Andy dan Aca ya, dari Andy dan Aca ada lahir anak ketiganya, dan kita berharap apa yang dokter katakan itu menjadi kenyataan. Nah, ini kami melayani Tuhan. Saya sebagai ketua departemen Kom di Rayon 1D ini, dan Pak Jaliaman tim teologi di pusat, dan kami berdua dipercayakan di Sinode GBI sebagai ketua biro pernikahan di bawah departemen keluarga. Jadi kami lebih banyak ke BPD untuk memberikan bimbingan, memberikan leader marriage camp buat hamba-hamba Tuhan. Pejabat GBI. Pejabat-pejabat GBI. Senang sekali karena saya tahu saya rootnya di sini di Rayon 1D. Saya tertanamnya di Rayon 1D. Sejak kapan Bu? Wah, sejak tahun berapa kita ya? Udah lama banget. 96 kami. Dan tetap setia masih di Rayon 1D. Ya. Belum ada tiang awan, tiang api yang menuntun ke tempat lain. Masih tetap sampai. Kecuali nanti kalau ada tiang awan lagi yang itu cerita. Oke, kita masuk ke materi. Oke, next. Sebelum kita masuk materi, saya ingin dengar pendapat Bapak Ibu. Yes. Kalau kita bicara tentang keluarga, apa sih yang ada di dalam pikiran kita tanya dulu kita? Beberapa orang. Ini Bapak ini dulu. Menurut Bapak pernikahan itu apa sih Pak? Pernikahan atau keluarga? Ya silakan Pak. Keluarga itu adalah salah satu apa ya? Kuat dikit Pak, supaya lain dengar semua. Apa yang dialami aja Pak? Iya, enggak usah apa ya. Ya suka. Menurut Bapak, enggak usah menurut si A, si B. Sukacita. Tempat untuk menikmati. Artinya sukacita. Apa tadi? Sukacita. Tempat untuk menikmati sukacita. Wah, luar biasa. Apa Pak? Keluarga adalah tempat saling berbagi. Tempat saling berbagi. Oke, tadi dua pria. Sekarang wanita dong Bu. Masa wanita? Ibu. Apa itu keluarga? Keluarga adalah rumah tempat bersatunya suami istri dan anak-anak. Thank you. Oke, yang terakhir lagi? saya tanya ini, Ibu ini. Bu, apa itu Bu? Pernikahan itu ialah bla bla bla. Pernikahan menurut saya tempat bersatunya ya suami istri. Ya, tempat bersatunya dan berbagi cinta dan kasih. Ya gitu dong. Aduh, dari tadi nggak ada kata cintanya tempat gitu loh. Tinggal suami istri, tempat berbagi. Apa tadi? Cinta dan kasih. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Menikah cukup satu kali, tapi jatuh cinta perlu berkali-kali. Jadi jangan takut bilang cinta. Jatuh cinta. Berjuta rasanya. Betul enggak? Iya, Coba ngebayang enggak Bapak Ibu kalau hanya jatuh cinta dulu waktu baru menikah. Sekarang enggak cinta lagi.
Waduh. Garing. Garing lah rumah kita. Betul enggak? Pulang jam 5 dari kerjaan sampai rumah jam 10 malam. Kenapa enggak nyambung lagi ngomong sama bini? Tapi kalau ngomong sama rekan kerja di kantor, asik. Nah, bahaya itu. Itu sudah stadium 4 ibaratnya kalau penyakit itu. Nah, jadi karena itu katakan cinta perlu dirawat. Satu lagi, cinta perlu dirawat. Cinta itu sesuatu yang hidup Bapak Ibu. Benda mati aja ini, alat-alat media ini Bapak Ibu, ini mahal. Karena itu perlu dirawat, jangan sampai ada debu. Benda mati aja perlu dirawat. Cinta itu bukan benda mati, sesuatu yang hidup. Jadi kalau yang mati aja, benda mati aja perlu dirawat, apalagi yang hidup. Cinta. Kalau tidak dirawat, dia mulai mungkin waktu baru menikah 1000 watt. Pegang tangan aja langsung kelapa gading milik kita berdua. Nikah 5 tahun, turun. 500 watt, 400 derajat, 100, bahkan tinggal 10 watt. Bisa terjadi. Kalau lagi baru menikah itu, wah selalu cocok selalu. Oh ya. Sudah menikah, cekcok. Tapi bagaimana supaya kita berbeda? Ya. Tetap berbeda. Lawan jenis, itu aja sudah beda. Lawan jenis. Makanya enggak boleh sejenis. Jeruk, enggak makan jeruk. Enggak boleh. Makanya kenapa Tuhan ciptakan Adam nikah sama Hawa, bukan Adam dengan Agus. Kita tertawa di sini, di luar sana banyak Bapak Ibu. Hati-hati anak-anak kita sekarang. Oke. Ya, kita baca dulu firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 18 dengan suara keras sama-sama kita baca 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam Alkitab pasal 1, Kejadian pasal 1. Ya. Kita membaca di sana ketika Allah menciptakan semua alam semesta ini dan seluruh isinya. Semua Tuhan katakan hari pertama Allah melihat baik. Hari kedua sampai hari ke-6 bahkan Kejadian 1 ditutup, Allah melihat semua yang diciptakan itu sungguh amat baik. Katakan amat baik. Tetapi kata tidak baik pertama kali muncul di sini. Ketika laki-laki Apa dia bilang? Seorang diri. Jadi tidak baik Pak Mur seorang diri. Makanya dikasih budian. Ya toh? Pak Andreas, ingat Pak, enggak baik Pak. Maka dikasih ibu, siapa nama kecilnya Bu? Ira. Ibu Ira. Jadi ibu-ibu, dengar nih. Jangan biarkan suamimu jalan sendiri. Nanti ada orang lain yang mendampingin. Kalau engkau tidak bisa dampingin, loh, kok amin. Itu yang berangkat sendiri nggak ada pasangannya, jadi dibilang jangan amin kalau yang ini. Kalau engkau tidak bisa dampingin secara fisik. Pak Randy depan dong, sini dong. Aduh, biar semangat saya Pak, sini Pak. Pak Randy sini dong. Sini Pak. Sini Pak, aduh, sini Pak. Iya, Michael nggak ada istrinya, makanya bilang amin tadi. Ingat, dengar baik-baik, ya. Mas tadi masih kalimatnya tertinggal. Kalau engkau ibu-ibu dengar, kalau tidak bisa mendampingin istrimu secara fisik, dampingin lewat doa. Amin ibu-ibu. Siapa sini yang istri tiap hari doain suami? Angkat tangan. Ya, survei membuktikan tidak sampai 50%. Mulai hari ini doakan suamimu. Seorang istri yang setia berdoa buat suami, saya percaya suaminya itu dapat barokah dari Allah. Barokah itu artinya barakah bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya barokah. Berkat dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah Bapak Ibu, firman ini menunjukkan lahirnya keluarga. Dan ternyata keluarga itu diciptakan bukan karena Adam yang teriak-teriak sama Tuhan. Adam tidak pernah ngomong, Tuhan kesepian gua sendiri. Teman saya hanya kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teplung, kagak enak. Kagak pernah. Nggak pernah. But he knows our need. Dia tahu apa kebutuhan kita. Jadi keluarga itu ciptaan Tuhan. Keluarga itu inisiatifnya Tuhan. Keluarga itu polanya Tuhan. Karena kita harus menghargai keluarga, pernikahan itu ciptaan Tuhan. Dan itu kudus adanya. Katakan amin. Jadi kita harus punya prinsip dalam hidup kita. Pernikahan saya tuh harus kudus.
Jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah. Itu namanya Anda tidak menghargai pernikahan Anda. Tapi kalau Anda menghargai pernikahan Anda, saya percaya pernikahan ini ciptaan Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah bisa datang. Tetapi Yesus jauh lebih besar dari masalahku. Sehingga aku bisa keluar sebagai pemenang. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk, Kejadian 2 ayat 24 kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini prinsip pernikahan yang benar. Seorang laki-laki, kenapa laki-laki dicatat? Gua kan perempuan. Dalam ilmu hermeneutik penafsiran Alkitab, harus melihat culture. Culture dulu adalah latar belakangnya latar belakang Ibrani. Orang Ibrani itu mengutamakan patriarhat. Sama kayak orang Batak, orang Chinese, patriarhat. Jadi wanita tidak dicatat. Makanya laki-laki meninggalkan ayah. Tapi prinsipnya sama sebenarnya, perempuan juga. Artinya apa? Seorang yang mau masuk dalam pernikahan harus bisa mandiri. Katakan bisa mandiri. Walaupun mungkin kita diberkati Tuhan. Udahlah nak, papa mama ini pengen punya cucu. Teman-teman papa semua sudah punya cucu. Walaupun kamu belum selesai kuliah, udah papa tiap bulan biayai. Itu tidak alkitabiah. Kalau orang mau menikah harus mandiri. Ya, jangan nanti sudah menikah, sudah punya anak, mam, belum transfer loh bulanan, mam. Loh, itu tidak alkitabiah. Yes. Jadi dan ada harus mandiri, ya. Bukan hanya secara keuangan tentunya, secara spiritual, secara emosi, Next. Oke, lanjut. Dua dasar ini akan mengingatkan kita bahwa dalam Alkitab ada beberapa keluarga-keluarga yang menjadi teladan dalam Alkitab. Kita melihat Nuh, istri dan 3 anaknya dan 3 menantu, semua cinta Tuhan. Sampai mereka semua sehati bangun bahtera. Konon ceritanya Bapak Ibu, bangun bahtera itu bukan setahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun, lebih 100 tahun. Kenapa? Dulu belum ada alat-alat yang canggih Bapak Ibu. Jadi masih, potongnya juga pakai apa, gergaji apa waktu itu dulu pakai, sampai itu. Ya kami dalam keluarga kami, ketika anak-anak kami remaja, kami minta sama Tuhan. Biarlah menantu kami cinta akan Tuhan. Dan bukan hanya menantu, besan kami juga cinta Tuhan. Waduh, anak kami katakan dulu, waduh ini bisa perawan tua nih gua ini. Berat banget, berat banget. Sampai cinta Tuhan, besan, mertua juga cinta Tuhan. Dan ketika nomor 1 sudah menikah, yang kedua, Aca, kita tambah lagi, besan kami melayani Tuhan. Kok dulu Kak Putri nggak disuruh melayani Tuhan, Kenapa cuma cinta Tuhan? Syaratnya berbeda. Tapi apa yang kami katakan, Tuhan jawab. Kami nyanyi aja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Besan Bagi kami Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan amin. Benar Bapak Ibu, dijawab. Besan kami gembala di Sydney. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, begitu anaknya lahir, dia langsung, Tuhan aku percaya jodoh anakku ini Tuhan sudah siapkan. Yang terbaik. Sekarang aku tidak tahu entah di mana, atau sudah lahir atau belum lahir, tapi aku percaya Tuhan sudah siapkan. Amin. Ada yang sini agak rindu anaknya mau menikah, tapi belum menikah, ada di sini? Biar nanti tak doakan. Yang rindu dapat menantu. Dapat rindu menantu yang cinta Tuhan? Mana, Pak? Oh, ada? Ama. Iya, nanti kita doa ya. Nanti kita doa nanti ya. Tinggal anak ketiga kami belum menikah. Kita doa sama-sama supaya semua anak-anak kita menikah sama yang cinta Tuhan. Ya, next. Ya, lanjut. 1 Timotius 5 ayat 8. Kita baca sama-sama 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ternyata murtad itu bukan hanya menyangkal Yesus, tetapi orang yang murtad dan disebut tidak beriman, ketika dia nggak peduli sama keluarganya, dia tidak memperhatikan keluarganya, dia nggak
care tentang keluarganya. Udah terserah lu mau nikah sama siapa, terserah, kan lu nikah sendiri, bukan gue yang nikah. Nggak bisa kayak begitu. Kita harus peduli dengan keluarga kita. Kita harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita. Dan satu yang kami dapat, ya barusan ya tadi kami ada sharing seorang hamba Tuhan berkata, jangan menambah beban anak kita. Tahu nggak artinya apa? Kalau pernikahan Anda pernikahan yang bermasalah, maka itu menambah beban anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang ini bebannya udah berat. Kalau dia lihat papa mamanya kayak Tom and Jerry terus di rumah, wah dia tambah bebannya berat. Tapi kalau dia lihat papa mama pernah konflik, pernah beda pendapat, tapi bisa setelah berkata, itu suami istri mesra. Anak-anak happy tinggal di rumah. Tapi kalau papa mamanya berkelahi, dia enggak betah tinggal di rumah, tapi dia cari komunitas yang bisa menerima dia. Betul enggak? Kenapa banyak anak-anak masalah? Karena bapak ibunya bermasalah. Makanya saya berdoa, kalau kita punya masalah, keluarga bahagia bukan absen dari masalah. Tetapi keluarga bahagia atas anugerah Tuhan berhasil mengatasi setiap masalah. Itu bedanya. Jadi jangan pernah mengidentifikasikan diri keluarga saya ini nggak bahagia karena saya selalu ada konflik dengan pasangan saya. Enggak. Itu bukan pernikahan yang tidak bahagia. Pernikahan yang bahagia itu pasti punya masalah, tetapi berhasil mengatasi setiap masalah. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu jangan biarkan lama-lama. Ingat firman Tuhan. Kalau engkau marah jangan simpan amarahmu sampai minggu terbenam. Sampai bulan terbenam. Tapi sampai apa? Matahari terbenam. Kita sih ingat itu sampai hari terbenam. Tapi kadang-kadang bukan hanya minggu yang terbenam. Tahun terbenam. Enggak Pak, sakit hati gua Pak. Bapak aja kagak merasa. Oh itu biasa kan gitu tuh. Bapak aja kagak merasa. Ayo coba saya tanya sini. Coba saya lihat wajah-wajahnya dulu. Masih ada enggak sakit hati sama seseorang? Terutama sama pasangannya. Terutama sama pasangannya. Coba lihat pasangan dulu. Lihat dulu coba. Lihat-lihatan dulu. Jangan-jangan udah lama gak lihat-lihatan ini. Ayo Bapak Ibu lihat pasangannya Pak. Lihat Pak. Ayo lihat. Ibu lihat dong suaminya Bu. Jangan lihat saya Bu. Lihat Bu. Loh kok lihat ke tempat orang. Lihat Bu sebentar Bapak. Loh berat ya. Kadang-kadang lihat. Ini Pak Alfian ya. Lihat dong istrinya dong. Jangan. Kalau ada Bapak Ibu. Itu normal. Katakan normal. Dengar ya, orang yang paling berpotensi mengecewakan kita adalah orang yang paling kita cintai. Betul? Saya tidak mungkin sakit hati sama Pak Jimmy kalau saya tidak pernah ketemu. Tapi kalau misalkan kami satu tim, bisa saja sakit hati. Mungkin salah pengertian lah, miskom lah, macam-macam bisa terjadi. Ya. Tetapi kalau saya tidak pernah ketemu sama ibu bapak ini, saya sakit hati. Tidak mungkin. Jadi, namanya suami istri L4, lu lagi pagi ketemu, sore ketemu, besok ketemu, terus. Makanya kalau firman Tuhan katakan suami istri jangan pisah lama-lama. Jadi suami istrilah yang paling berpotensi mengecewakan. Jadi, yang paling berpotensi mengecewakan Ibu Linda ya ini Jaliaman, ono nogone, sinaga. Sama juga yang paling berpotensi mengecewakan saya ya ini. Wanita yang paling saya cintai ini dia. Tapi kita udah komitmen kalau kita kecewa, sakit hatinya cuma 5 menit. Lepaskan pengampunan. Betul 5 walaupun menit. Kadang-kadang jengkel, ya udahlah. Kita itu pasangan kita ya sudah terima. Betul enggak? Kalau kita mau cari kekurangan pasangan kita, Bapak Ibu. Dari satu cepat kita nulisnya. Banyak sekali. Tetapi kalau kita suruh nulis kelebihan pasangan kita, perlu pengurapan Roh Kudus. Artinya itu kecenderungan manusia berdosa. Lebih gampang ingat kekurangan daripada kebaikan. Itu kan semua kita. Karena itu mari kita pelihara saudara kita. Memelihara di sini bukan arti hanya kebutuhan fisik, kebutuhan intelektual, kirim ke sekolah yang bagus. No, itu hanya bagian. Tapi ada kebutuhan spiritual. Apakah kita mendidik anak-anak kita cinta akan Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengajar anak kita cinta akan Tuhan, jangan berharap anak itu sungguh cinta akan Tuhan. Kalau itu terjadi cinta akan Tuhan, itu mujizat Tuhan. Apalagi situasi saat ini kita nggak tahu dengan media AI. Ya, mereka bilang
Saya tanya Tuhan gak dijawab-jawab tuh. Begitu tanya AI langsung dijawab. Betul nggak? Langsung cep jawabannya keluar. Tapi kalau Anda nggak pernah kasih firman dari kecil, anak-anak Anda, mereka gampang terpengaruh sama media. Tapi kalau dari kecil kita cekokin firman. Sama seperti Artinya, kita nyendokin makanan, tapi kita ingat saya harus nyendokin firman. Itulah melalui mesbah keluarga. Artinya Itu Bapak efektif Ibu, banget. kalau kita tidak mengajar anak-anak kita, maka dunia inilah yang mengajar anak kita. Makanya Alkitab katakan apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Yes. Karena dunia ini sedang menuju kehancuran. Nah karena itu tugas kita, Bapak Tapi, Ibu, mari. Yang belum Paling penting suami istri dulu. Kalau Iya. suami istri cocok, kalau suami istri baik, maka hubungan orang tua dan anak itu baik. Kenapa banyak anak bermasalah? Karena di sini nih rahasianya nih. Ininya kagak akur. Betul? Kalau suami istri baik, istri juga melakukan firman tunduk, bukan nanduk. Betul nggak? Kalau istri banyak ngejawab, istri banyak melawan sama suami, itu dicontoh sama anak-anak kita. Tapi kalau kita tunduk sesuai dengan firman Allah, maka anak-anak kita akan meneladani apa yang menjadi kehidupan kita. Saya selama 21 tahun menyaksikan pernikahan ibu dan bapak saya. Sebab 21 tahun saya tinggalkan orang tua saya sekolah. Tidak pernah saya melihat papa saya pukul ibu saya. Karena itu kami 39 tahun menikah, saya tidak pernah pukul istri saya. Kenapa? Saya melihat contoh yang baik dari papa saya. Dan saya lihat juga ibu saya tidak pernah lihat dia menentang bapak saya. Apa yang bapak saya katakan, dia selalu yes, walaupun kadang-kadang mukanya agak kayak jeruk purut, tetapi tetap dilakukan, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Contoh. Karena begini Bapak Ibu, pernikahan Bapak Ibu saat ini Ada tuh di bawah Pak. adalah gambaran pernikahan anak-anak kita kelak. Statement terakhir, pernikahan kita hari ini adalah gambaran pernikahan anak-anak kita. Karenanya rawatlah pernikahan kita di tengah-tengah gelombang badai dunia yang saat ini diterpa dengan bermacam-macam. Satu gelombang yang tidak gampang dalam dunia ini. Dimulai dari hubungan suami istri yang baik. Kalau Anda kuat, Anda kokoh sebagai suami istri, Anda pasti bisa kokoh bertahan di tengah-tengah terpaan badai yang melanda dalam setiap keadaan. Tulisan yang merah boleh kita baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Pernikahan yang harmonis tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu diupayakan bersama suami dan istri. Katakan perlu diupayakan. Satu kali lagi, hanya bapak-bapak, perlu diupayakan. Kalau umur kita bertambah, itu otomatis. Betul? Saya tidak sadar, tahun ini umur saya sudah 27 Bapak Ibu. Terbalik. 72. Itu otomatis bertambah. Tapi saya merasa kayak seperti 40 aja rasanya. Tetapi kalau pernikahan yang harmonis, yang baik, itu perlu diupayakan oleh apa? Suami dan istri. Tetapi untuk menghancurkan pernikahan tidak perlu suami istri. Satu orang aja sudah bisa menghancurkan. Jadi karena itu apa? Remanya apa? Ayo mari kita sehati sepakat supaya kita mengupayakan pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Badai apapun kita bertahan. Masalah apapun yang datang, walaupun mungkin istrimu sudah berkembang ke kanan dan ke kiri, ya. Mungkin istrimu bukan hidungnya yang mancung, perutnya yang mancung. Suami. Ada banyak, ya suami. Tetapi tetap kita katakan terima pasangan kita. Oke. Pokoknya banyak yang berubah lah. Dulu lagi pacaran gampang buka dompet. Sudah menikah susah buka dompet. Pas diingetin kagak ditransfer Pak. Lupa. Ya, tapi kita harus terima. Iya. Karena apa? Kasih itu bukan karena ada apanya. Itu kasih yang merawat pernikahan kita kuat. Kasih yang apa Adanya. Bukan karena ada udang di balik batu. Bukan karena ada maunya, tetapi apa adanya. Aku mencintai pasanganku apa adanya dia. Oke, next. Kita lihat waktu kita tinggal 30 menit. Yuk, nomor 1 prinsip pernikahan yang harus kita ingat. Kita baca pertama yuk, 2, 3. Pernikahan itu sepanjang usia pernikahan kita. Dan hanya kematian yang dapat memisahkan. Jadi masalah gak boleh memisahkan kita. PHK, ini gelombang PHK kan besar nih.
Dan menurut survei, karena kami terus menulis buku dan buku terakhir yang kami tulis di BPP itu adalah merawat janji nikah. Itu ditulis 8 pasang hamba Tuhan dari mulai Pak Dwijo, Pak Roni, Pak Anton kami. Nah itu kami baca akhirnya lihat survei. Wow, angka perceraian tertinggi itu 2023. Itu tertinggi. Paling tinggi, belum pernah terjadi seperti itu. Dan ternyata yang menceraikan, bisa tebak siapa? Suami atau istri? Istri. Survei membuktikan 70% justru istri yang minta cerai. Karena memang menurut survei, ujian bagi istri ialah ketika suami tidak punya duit, apakah tetap mau setia sama suami? 70% tidak. Itu tahun 2023. Tapi ujian bagi suami, Ujian bagi suami, ibu-ibu lain lagi. Ketika dia banyak duit, apakah dia masih tetap terima sama istrinya? Nah, jadi kalau ini kan saya lihat bapak-bapak banyak yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang diberkati. amin. Mari kita katakan, ayo kita lihat istri sebentar. Istri, pastikan lihat istrimu, katakan. Buka mata, lihat mata, Lihat matanya. Ketika aku diberkati Tuhan. Ayo ngomong bapak-bapak, ikuti saya. Ikuti saya. Ingat, lihat ya, kalau ilmu berkomunikasi itu harus lihat, saling melihat. Iya. Dalam ilmu berkomunikasi, jangan bilang ketika aku diberkati Tuhan, loh pasangannya di sini kok lihatnya ke sono. Ayo katakan. Lihat dong. Mungkin udah lama lo nggak pandang-pandangan ya. Ayo yuk Ayo. pandang mata yuk. Ya, lihat mata pasanganmu, ayo. Ketika aku diberkati Tuhan. Ayo bapak-bapaknya Masih mana? belum semua ini. Ayo suami-suami sehati dong bapak-bapak. Ayo. 1, 2, 3. Ketika aku diberkati Tuhan, aku mau tetap setia padamu. Tuhan, Engkau dengarkan apa yang bapak-bapak ucapkan. Oke. Nah ini kita coba jelaskan karena ini prinsip penting ya. Lanjut kita lihat ya. 3 saya nggak usah bacakan ya. Dari Injil, Matius, Markus, Lukas, semuanya menuliskan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan barang siapa yang menikah dengan yang diceraikan maka orang itu berbuat zina. Nah, kenapa? Next kita lihat. Kita mencoba menjelaskan lanjut Pak, covenant. Saya coba langsung lari ke covenant. Karena kami mau mencoba terus. Nah, Iya. esensi pernikahan yang pertama itu covenant. Apa sih covenant? Covenant itu perjanjian pernikahan. Dan perjanjian pernikahan ketika kita menerima berkat di tempat ini, di gereja, ketika kita diberkati, itu bukan hanya sekedar perjanjian antara orang, antara manusia, karena gue suka sama lu, gue janji sama lu. No, tetapi ketika hamba Tuhan meletakkan tangannya ke atas kita, maka kita namanya diberkati, diikat oleh sebuah covenant. Apa itu covenant? Covenant itu adalah perjanjian yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan, yang tidak bisa dibatalkan kecuali oleh apa Bapak Ibu? Kematian. Untuk jelasnya, ini saya undang coba Pak Jimmy sama Petra maju ke depan supaya lebih jelas. Ya. Jadi di tengah sini menghadap, ya saling gini saling berpandang-pandangan, saling. Ya. Kok mesti? Kok butuh? Jadi ketika mereka diberkati, berapa tahun sudah diberkati? Mau 17 tahun. 17 tahun. Jadi ketika mereka diberkati Tuhan melalui hamba Tuhan, maka covenant itu ada di atas mereka. Gandeng tangan dong, gandeng Tangan. Jadi, jalan, coba jalan. covenant itu seperti Abraham diberi Allah berjanji, ya. Keluarlah dari tempat negerimu, aku akan memberkati engkau, bahkan aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Covenant ini Bapak Ibu tidak pernah dicabut oleh Tuhan walaupun Abraham punya catatan rapot merah. Jadi ketika kita diberkati Tuhan, maka walaupun mungkin salah satu pernah mengalami tidak setia, tetapi covenant itu tidak gagal. Roma 7 berkata, seorang suami ataupun seorang istri terikat kepada pasangannya selama dia hidup. Walaupun pengadilan negeri setempat mengatakan, ketok, cerai, resmi, itu hukum dunia. Tapi hukum Tuhan lebih tinggi daripada hukum dunia.
Nah, kasih contoh, coba Jadi jalan. contoh. Kalian jalan berdua gandengan ke sana. Nah. Ini covenant ini begini nih. Ada terus di atas mereka di atas berdua. mereka nih. Stop. Ya. Ya. Mungkin satu waktu, ini hanya gambaran ya. Mungkin satu waktu ini ada Pak Jimmy ini lupa alamat pulang ke rumah. Lepaskan Petra di situ, kamu ke sana. Petra, tinggalin Petra di sana, Jimmy. yang Kamu pergi. tetap di situ. Ya. Kamu ke sana. Ya. Dia lupa alamat pulang ke rumah. Dia ingat alamat yang baru. Iya. Hatinya terpaut dengan seseorang. Ini contoh loh, maaf. Saya percaya Pak Jimmy adalah seorang suami yang setia. Amin Pak Jimmy. Iya. Tetapi bukan berarti dan dia menikah. Dan dia berkata, terlalu lama hari Minggu ibadahnya, hari Jumat aja lebih cepat. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya kan? Bukan berarti covenant ini karena mereka berpisah, bukan berarti covenant ini putus. Bahkan juga mungkin dia sudah menuntut bercerai. Si Petra ini cinta Tuhan, dia tidak mau datang ke pengadilan. 3 kali diundang, tidak datang, hakim putuskan, cerai. Tetapi apakah covenant itu putus? Tidak. No. Covenant itu ada tetap di atas Petra. Covenant itu juga tetap ada di atas Jimmy. Dan barang siapa, Petra mungkin berkata, dia sudah nikah, udahlah, mumpung gue masih muda, masih ada cowok buat saya, mau juga, nikahlah dia. Dan dikatakan dalam Lukas 16 ayat 18 tadi, barang siapa yang menikah dengan orang yang diceraikan itu, dia juga berzina. Kenapa? Ada covenant Tuhan di atas dia. Itu tidak setia mereka berarti. Tidak setia. Juga dia, walaupun dia menikah sama wanita lain, ada covenant Tuhan di atas dia. Hanya kematian yang bisa memisahkan. Itulah prinsip pernikahan Kristen. Pak, saya kenal Pak, pendeta ada yang cerai Pak. Nah, itu pendeta bukan berarti, pendeta juga bukan satu manusia, bisa juga menyimpang. Daud aja pernah jatuh, Salomo apalagi. Tetapi itu dicatat bukan di contoh. Itu supaya kita jangan ikut, itu maksudnya. Jangan Salomo 1000 istrinya, gua baru 1, masa Anda boleh 2 sih Pak? Itu dicatat satu lagi, bukan untuk dicontoh, tetapi untuk pelajar. Kenapa dia berbuat begitu? Padahal jelas dalam PL, raja-raja tidak boleh istri banyak, ya, harus monogami. Tapi dia tentang. Jadi sekarang karena itu, ya silakan. Ya silakan dulu. Thank you. Terima kasih. Nah, Jimmy, kembali dulu. Karena itu kembali ke atas. Ya, covenant. Terus kembali lagi ke atas tadi. Ya, terus, ini aja Pak, langsung ini. Langsung. Nah, ini coba, ayo kita baca. Karena kita udah jelaskan sedikit tentang pernikahan. Sekarang saya mau tanya nih. Menurut Bapak Ibu, mana yang benar nih? Cinta yang menopang pernikahan ataukah pernikahan yang menopang cinta? Ayo pikir baik-baik. Mana Bapak Ibu? Cinta yang menopang pernikahan, apakah pernikahan yang menopang cinta? Saya tanya ini Bu. Ayo silakan Bu. Kalau menurut Ibu, nggak usah pikir-pikir, menurut Ibu santai aja. Cinta menopang pernikahan. Puji Tuhan, Ibu berani mengatakan pendapat. Tidak semua orang berani mengatakan pendapat. Bapak ini mana? Pernikahan yang menopang cinta. Sekarang sayap kanan, tadi sayap kiri. Iya. Sekarang sayap Pak kanan. Alfian. Cinta yang menopang pernikahan atau pernikahan yang menopang cinta? Tadi diskusi berdua, saya lihat soalnya. Asik tadi diskusinya tadi ya. Bagus itu, sebelum menjawab sudah diskusi, itu bagus. Tanda-tanda yang bagus. Cinta yang Ibu, menurut Ibu? Nah, makanya tadi yang mereka berdua. Diskusi. Gak apa-apa. Berarti punya pendapat masing-masing. Gak apa-apa, masing-masing. Ibu. Iya, kamu. Iya. Enggak yang belakangnya Ibu. Iya itu. Iya. Cinta yang menopang pernikahan atau pernikahan yang menopang cinta? Pernikahan yang menopang cinta. Pak Mul deh. Kita kerjain ya. Kapan lagi nih kerja? Apa Pak Mul? Ayo. Cinta yang menopang pernikahan. Ibu. Sama. Sama. Wah, sehati ya. Oke, kita bedah ya. Karena ini prinsip. Cinta itu apa sih? Ayo coba. Kita bedah dulu ya. Mana yang benar? Cinta itu apa sih? Melibatkan Cinta apa? ialah satu perasaan. Cinta itu bagian daripada emosi. Manusia tadi roh, jiwa, dan tubuh. Jadi cinta itu adalah bagian daripada emosi kita. Kalau emosi kita ini bisa up and down. Today I can say I love you. But tomorrow I can say I hate you. Kalau begitu, yang mana yang benar?
Halo? Tapi kalau pernikahan itu adalah desainnya Lembaga Tuhan. yang diciptakan oleh Tuhan. Pernikahan itu Kita adalah harus ciptaan ingat. Allah. Yes. Bukan ciptaan manusia. Karena itu rawatlah pernikahan Anda, maka kebahagiaan itu adalah merupakan bonus di dalam Cinta pernikahan. akan Anda nikmati di dalam pernikahan yang dirawat. Jadi yang benar yang mana? Iya, pernikahan. Kalau Anda berkata cinta yang menopang pernikahan itu rapuh. Ini kalau saya seminar, jawaban anak-anak yang generasi milenial rata-rata cinta yang menopang 90% pernikahan. lebih cintalah yang menopang pernikahan. Ini milenial berarti. Jiwa muda. Gitu ya. Nah, jadi ingat, kalau kita mengerti pernikahan lah yang menopang cinta, maka saya akan bertanggung jawab untuk pernikahan saya. Saya akan rawat pernikahan saya. Saya nggak akan gampang rapuh di dalam pernikahan saya. Ada sedikit masalah terus langsung udah pulangkan saja aku pada ibuku. Misalkan kalau Bapak Ibu sayang mobil Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu rawat. Yes. Betul enggak? Enggak mau ada kotor, debu disedot, semua rajin dibawa servis berkala. Sama seperti misalkan kalau Bapak Ibu sayang mungkin pencinta binatang, ada sayang burung atau apapun, pasti itu dirawat dengan baik. Ada banyak kan keluarga-keluarga ibu-ibu khususnya senang anjing sampai dibawa ke kamarnya. Ya, dibawa ke salon. Wih, keren. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, dia sayang. Saya percaya kalau kita juga mengerti pernikahan itu yang berharga, Ya. itu kita merawat. Jadi acara-acara seperti ini Bapak Ibu dengar nih. Inilah salah satu dalam bentuk gereja untuk merawat pernikahan. Saya selalu men-challenge gembala-gembala di tiap BPD. Dalam setiap gereja lokal buatlah pernikahan, acara-acara keluarga minimum 1 kali 1 tahun. Tapi realitanya tidak banyak gembala yang meresponi. Mungkin mereka melihat keluarga itu tidak terlalu penting. Padahal itu penting. Padahal kalau keluarga kuat, gereja pasti kuat. Kenapa? Gereja itu terdiri dari keluarga. Betul enggak? Tapi kalau keluarga rapuh, ya gereja juga rapuh. Nah, karena itu mari kita rawat pernikahan kita bareng-bareng, ya. Kita rawat pernikahan kita. Bagaimana merawat pernikahan, Pak? Pertama-tama, mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga. Suami istri doa bareng-bareng, kumpulkan anak-anakmu, ya. Suami istri yang membuat mesbah keluarga, saya percaya itu artinya kita sehati mengundang Tuhan ada dalam rumah tangga kita. Coba kalau Bapak Ibu, Bapak Prabowo datang ke rumah Bapak Ibu. Wah, tahu enggak kemarin itu presiden datang loh ke rumahnya. Itu, pasti siapa dia itu? Sampai presiden datang. Presiden datang aja Bapak Ibu. Kalau Jokowi dulu pasti dapat sepeda, minimum dapat sepeda itu kalau datang ya. Ada barokah, ada berkah. Apalagi kalau raja di atas segala raja itu datang ke rumah kita. Wow, ada berkat yang penting. Yang pertama pasti apa? Berkat sukacita. Kemudian berkat apa? Ada rasa damai. Kalau Tuhan hadir Bapak Ibu dalam hidup kita, dalam rumah kita, itu rumah itu sejuk walaupun Jakarta panas. Tapi hawanya sejuk, enak. Jadi kalau kita mau kuat di tengah-tengah tantangan dunia saat ini, perkokohlah pernikahan Anda. Jangan simpan sakit hati. Karena apa? Itu celah untuk iblis. Mau lihat ayatnya, kita baca. Coba yuk. Efesus 6 ayat 20. Tolong dibuka. Tolong, bisa dibuka sebentar. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Coba ini ayat ini penting. Ini yang tanpa kita sadar, ini membuat kita iblis itu bekerja dalam pernikahan kita. Ya. 26-nya dulu. Mulai 26. Yuk kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Katakan amin. Jadi artinya jangan kita simpan amarah kita sampai matahari terbenam. Sebab kalau kita menyimpan amarah, kita belum menyelesaikan dengan pasangan kita, itu membuat kita jarak dengan pasangan kita. Nanti kalau ada jarak di antara suami dan istri, nanti berpotensi pihak ketiga ada di tengah kita. Makanya ayat 27 kita baca.
Apa? Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Kalau kita tidak membereskan masalah sebelum matahari terbenam, itu artinya memberikan kesempatan kepada Iblis. dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu kesempatan artinya itu apa? Tapos. Ruang. Artinya apa? Tempat. Jadi kalau kita tidak membereskan ada persoalan, hati marah kita biarkan, itu berarti kita memberikan karpet merah kepada sibolis, Jadi kepada iblis. Jadi kalau suami istri punya masalah, sakit hati, kecewa, hari itu nggak diberesin juga, berarti itu kita memberi tempat untuk iblis masuk di rumah kita. Karenanya betapa penting sebelum matahari terbenam, yuk kita beresin. Makanya kita perlu ngobrol suami istri. Baik dengan anak-anak. Kita ada bilang triple apa namanya tuh? Triple two. Karena kita menikah ini 2 kan ya. Pastikan dalam 2 hari Anda harus curhat dengan pasangan Anda. Pastikan dalam 2 minggu Anda ngedate dengan pasangan Anda. Pastikan dalam 2 bulan Anda liburan, boleh bawa anak-anak. Nah, triple two. Itu kalau Anda rawat pernikahan Anda seperti itu. Jadi jangan biarkan 2 hari gue gak pernah curhat sama pasangan gue. Gue pendem aja, wah 1 hari meledak. Nah, Kadang-kala kita secara tidak sadar, kita komunikasi kita sama pasangan kita tinggal basa-basi. Aku pergi dulu ya. udah ditransfer belum? Itu basa-basi. Ya udah nanti transfer. Itu basa-basi doang Bapak Ibu. Tapi kalau komunikasi yang maksudnya curhat oleh Ibu Linda tadi, kita berani kita ngomong hanya antara engkau dan aku. Saya berani mengungkapkan rasa sakit hati saya yang terdalam kepada pasangan saya. Saya berani mengungkapkan apa yang merupakan kerinduan hati saya terhadap pasangan saya. Bukan cerita bisnis, bukan cerita usaha, bukan cerita anak, bukan cerita lain-lain, mertua, ipar. Banyak ini kadang-kadang. Tema-tema banyak kalau kita sudah menikah. Jadi pasangan Anda itu harus menjadi teman curhat. Jangan orang lain. Bapak-bapak, jangan bini orang lain. Jadi teman curhat di kantor. Mula-mula hanya sharing-sharing biasa. Akhirnya makan siang bareng. Lama-lama pegang tangan. Jam berapa udah Bu? Profesional jadi? Akhir lama-lama profesional jadi personal. Nenek bilang berbahaya. Kalau kayak gini udah lupa nih. Lupa Matius. Nah, kalau sudah Markus. begini, udah personal, sudah pegang-pegang tangan. Nanti dari tangan dulu yang pegang. Nanti yang lain-lain dipegang semua. Itu karena sudah lupa Matius, Markus, Lukas. Kalau sudah lupa Matius, Markus, Lukas bisa kejadian. Kalau sudah kejadian bisa keluaran. Kalau nggak bertobat? Ulangan Bapak Ibu. Kalau sudah ulangan sampai bilangan. Kalau sudah sampai bilangan pasti sampai hakim-hakim. Pasangannya tidak terima sampai ke pengadilan. Karena itu kuncinya Bapak Ibu. Jangan biarkan amarah itu. Kecewa. Kita sakit hati. Kita tersinggung. Itu alami. Itu naluri, kita itu sudah manusia yang jatuh dalam dosa. Tetapi ketika pasangan kita katakan, gue kesel sama lu, gue tersinggung sama lu, jangan di-cut. Gitu aja lu marah. Jadi ini gak sempet curhat, bener gak? Bawel banget sih, gitu aja kok sudah tersinggung. Jadi orang jadi kuat dong. Waduh, sudah dia curhat langsung dijudge lagi, langsung dijatuhin. Tambah sakit hati. Berat ini. Ntar malam awas lo ya. Kita begitu kan? Tapi ketika pasangan kita mulai curhat, oh iya ya. Terus apalagi yang kau rasakan? Keluarin. Kita harus menjadi support system buat pasangan kita. Oh, berarti dia sakit hati tadi. Aku tadi merasa belum marah loh, tapi kamu rasa marah. Paling sering Pak Jaliaman ngomong gitu sama saya. Karena suara dia 2 oktav di atas nada dasar. Ampuni aku Tuhan. Oh gitu ya? Kamu gak marah tadi? Enggak. Tapi kok aku rasa keras sekali suaramu. Ini dari ini cetakannya dari sono ini susah dirubah ini, jadi aku mau berubah sih tapi belum. Ya sudahlah kalau gitu. Oke. Nah, aman kan? Daripada kita simpen terus, makanya namanya Jaliaman. Artinya jali yang membawa aman gitu. Nah, jadi jangan sampai kita nggak bisa curhat lagi suami istri. Ini lampu kuning, berbahaya. Oh, kalau soal ini nggak bisa ngomong. Oh, kalau soal ini bisa ngomong. Soal ini nggak bisa ngomong. Itu berbahaya. Apapun yang terjadi dalam pernikahanmu, kau harus bisa membawa di dalam diskusi bersama dengan pasangan. Karena kita hidup ini berdua. Kalau Anda tercerai begini, ada badai, wah habis.
Tapi kalau kita nih kuat, apapun yang terjadi Beb, kita tetap harus kuat berdua. Waduh, itu enak. Karena apa? Kita akan menghadapi masalah anak-anak. Tiba-tiba anak kita misalnya mengalami persoalan. Kalau kita sendiri nggak kuat, kita pecah ini. Kalau kita pecah, hancur rumah tangga kita. Nah, ada satu ayat lagi Karena Bapak Ibu. bentar, sebelum dilanjutkan. Suami-suami nanti pulang dari tempat ini, ya. Coba nanti sebelum tidur, ya coba ngobrol dulu. Tanya istrimu. Ya. Kira-kira apa yang kau rasakan 1 minggu terakhir ini yang paling banyak engkau pikirkan? Coba tanya istrimu. Nanti kali kalau dia cerita, jangan langsung di like dulu, baru di komen. Kita kan kadang langsung di komen. Itu biasa laki-laki gitu. Di like dulu, dengerin aja. Artinya di like apa? Dengerin aja. Mungkin Terus bagi pakai kita, kepalanya ngangguk-ngangguk dikit. bagi kita yang mungkin tidak rasional bagi kita. Karena aku ngomong Tapi misalnya. kita ya, belajar jadi pendengar yang baik. Ya seminggu ini aku merasa sih kayaknya Oh, oke, tapi ada sedihnya dikit. oh gitu ya. Apa itu? Ada sedihnya. Sedihnya apa? Ya itu habis kayaknya tuh kamu ini loh. Kok terlambat transfer duitnya. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu itu erat kaitannya dengan fulus. Loh memang itu apa? Menurut penelitian di Amerika, Her need is need. His Need, dalam buku His Need, Her Need ditulis oleh Willard Harley. Salah satu kebutuhan istri itulah dukungan keuangan. Finansial. Jadi jangan pikir materi aja dipikir, enggak. Karena mereka itu memikirkan ekonomi keluarga. Kalau kita kan udah hafal harga gula, harga kopi, harga ini kita udah hafal kan. Yang penting makan. Kalau ibu-ibu hafal semua itu, makanya sembako semua hafal semua harga, bukan 9 bahan pokok, 100 bahan pun di sana hafal semua di mall-mall sana semua. Nah, karena itu mari. Karena kalau istri sudah bisa curhat. Oh iya. Jadi mari ya, tanya ya. Jadi pulang nanti, saya berdoa nanti di rumah Tuhan, jangan izinkan mereka tidur Tuhan sebelum mereka bertanya. Nah, jadi tanya dulu, apa yang kau rasakan kira-kira gitu ya. 1 minggu terakhir yang paling banyak engkau pikirkan. Iya. Kadang-kadang itu enggak ada waktu loh cerita begitu. Iya kan? Waktu pacaran dulu banyak. 1 Makanya minggu ini. kenapa orang pacaran itu intim? Iya, 1 Karena- minggu ini kita yang aku pikirkan itu kita bersyukur, ini realita kami ya. Kita bersyukur siapakah kita ini ya. Kita bisa diundang oleh Gubernur Kalimantan Tengah untuk membawakan seminar keluarga kepada hamba-hamba Tuhan se-Kalimantan Tengah dalam ucapan syukur. Dan itu tiba-tiba juga. Iya. Sebenarnya bukan kami yang diundang, tapi yang diundang itu berhalangan. Tetapi Jadi ya dari kalau sinode- Tuhan mau pakai itu ada aja cara-cara Tuhan. Ya. Kita bisa ketemu dengan pendeta Gilbert, kita bisa ketemu dengan pendeta Andi Simon. Yang punya karunia kesembuhan itu. Wah, itu kita- waduh, satu happy juga kita. Jadi artinya siapa kami ini ya? Kok bisa ketemu orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Yuk memotivasi kita untuk terus melayani Tuhan. Maju terus. Nah, jadi ngobrol, bener nggak? Ya ngobrol kita. Jadi ini harus jadi teman curhat. Nah, satu Walaupun- lagi. ya. Apa lagi tadi? Ya ini saya mau kasih ayat 1 ya sebagai penutup. Ya, oke, penutup. Yang mengundang iblis untuk menghancurkan rumah tangga kita ini sama seperti ini tadi. Kesempatan iblis akan masuk di rumah tangga kita kalau kita tidak membereskan kekecewaan, kemarahan, dan lain-lain. Satu lagi, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang kelima. Ayat kelima. 1 Korintus 7 ayat 5 boleh ditayangin? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan apa? Bertarak. apa itu bertarak? Tidak melakukan hubungan sebagai suami istri, hubungan Sudah intim menikah. sebagai suami istri, sudah nikah. Lucunya lagi pacaran belum boleh. Kepengen. Sudah nikah sudah boleh, tidak kepengen. Nah itu. Kenapa tidak kepengen? Itu ada satu hati luka-luka yang kurasa. Ibu-ibu kalau terluka, dia enggak kepengen. Makanya tadi perlu dikeluarin tuh curhatnya supaya Kalau lukanya pria-pria, sembuh. istrinya luka atau tidak luka, pengen terus. Itu kalau perbedaan, tapi tidak ada kesempatan menjelaskan itu secara detail malam ini. Berarti kalau suami istri tidak melakukan hubungan intim, itu tempat yang paling menjadi sasaran iblis ketika mereka tidak hidup bersama-sama, dengan kata lain bertarak.
Ya. Yang suka nolak laki atau perempuan? Langsung yang belakang bilang. Yang suka nolak perempuan atau laki? Menurut survei kami 90% wanita. Ada juga loh. Ada juga pernah Ada, juga. kita konseling. Istrinya ngomong sama kami, suami saya kagak mau, saya sudah pakai parfum, sudah begini, kagak mau pak. Udah pakai baju. Ah, itu yang 10% tuh, yang 10%, ya. Tapi wanita langsung sering nolak. Jadi ingat ibu-ibu, wah bu, saya udah menopause. Siapa bilang menopause gak bisa? Justru kalau udah menopause aman. Betul? Gak perlu pakai pengaman, tapi aman. Ya. Lo bener. Kalau dulu kan masih takut hamil, aduh. Hanya beda, dulu kalau baru menikah itu, wah itu. Itu semangat apa? Kalau baru menikah, ya, baru menikah umur berapa? 20 tahun. 20 tahun ke atas. Mendengar aja langsung sudah berdiri. Kehidupan. Baru dengar nih, Baru dengar ada kehidupan. mendengar kehidupan. 30 tahun ke atas. 30 tahun, Lihat kehidupan. lihat kehidupan. 40 tahun, menikmati kehidupan. 50 tahun mulai berjuang untuk kehidupan. Terus Kalau 60, 70 tahun, sejarah kehidupan. Tetapi jangan khawatir. Ya. tapi bukannya nggak bisa Bapak Ibu. Sekarang ada dokter-dokter yang bisa menolong, jangan khawatir ya. Dan bukan berarti terus kalau udah menopause, udah deh saya nggak mau. Nah ini berat. Karena buat laki-laki, hal seperti ini dia nggak bisa gantikan ke orang lain. Kalau lu nggak bisa jawab Karena Alkitab mengatakan bapak-bapak, peran kita sebagai suami dan peran istri sebagai istri adalah peran yang tidak bisa digantikan. Kalau peran saya sebagai pembicara keluarga, saya berhalangan, saya bisa telepon teman saya telepon Pak Roni, saya telepon Pak Jarot, saya telepon siapa-siapa yang punya hati tentang keluarga, bisa digantikan. Tapi peran suami, Pak Jarot, saya bilang saya berhalangan Pak, udah bapak saya 3 hari tolong Pak gantikan saya, kagak bisa. Sama kita istri juga nggak bisa begitu. Gue mau cuti dulu deh Beb, 2 bulan ya. Gue minta Petra gantiin gue deh. Kagak bisa. Gak bisa. Tapi kalau Anda di satu perusahaan dan Anda resign, Anda cuti, dalam sekejap perusahaan itu bisa mencari pegawai baru. Tapi dalam pernikahan tidaklah demikian. Ini yang sering kita tidak ingat. Jadi ketika kita menolak untuk berhubungan dengan pasangan kita, jangan kita merasa itu membuat happy, suami. jangan. Mungkin istrimu tidur, suami bangun terus. Kenapa ditolak? Yang ditolak itu Bapak Ibu berat, Bapak Ibu. Sakit. Namanya orang tertolak. Waduh berat Bapak Ibu. Karena dengar baik-baik ibu-ibu ya. Kalau kita menolak permintaan suami kita, bukan permintaannya yang ditolak, tetapi seorang suami merasa dirinya yang ditolak. Sudah di kantor ditolak, bikin proposal ditolak, jadi marketing belum mencapai target, istri menolak lagi, oh berat. Jadi tiba-tiba kalau dia ketemu dengan seseorang yang menerima dia, nah inilah terjadilah godaan. Karena itu mari, ibu-ibu hanya 3 hal yang bisa menolak. Yang pertama ketika baru melahirkan. 40 hari. Yang kedua menstruasi. Dan yang ketiga. Kalau menstruasi kalau udah habis. Iya, tapi kalau sudah habis selesai bilang Bu. Yang bilang masih basah nih, lihat nih pegang nih. Oh, udah garing bilang basah-basah, itu tidak, harus jujur. Dan yang ketiga, Sakit. benar fisik, Bukan. benar-benar sakit. Bukan sakit hati. Bukan sakit hati. Oke? Jadi rawatlah pernikahanmu. Betul? Perkokohlah pernikahanmu. Saya kalau konseling pasangan suami istri mereka berkeluarga, saya cuma tanya indikasinya apa, berapa kali seminggu hubungan intim. Saya tanya itu aja. Dari situ saya bisa menilai bagaimana Kami sekali kesehatan sebulan pernikahan Pak. kita. Sekali sebulan Jim. Gimana Jim? Mana tahan? Ada yang pernah konseling kita, Bu, 2 tahun nih suami saya nggak pernah minta. Hah? 2 tahun? Pak Jaliaman 2 minggu aja udah 7, pusing 7 kali lagi. Betul 2 tahun. Terus Ibu Linda tanya, di rumah ada wanita enggak? Banyak Pak. Oh sudahlah. Karyawan kami nginep tuh di lantai atas, waduh. Nah, hati-hati. Jadi bermulanya di sini. Ini Tuhan udah nulis loh.
supaya iblis jangan apa? Menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarung. Oke. Oke. Waktunya sudah habis, kami belajar 8.30. Tadi kami sudah janji sama Pak Mul, ya. Jadi karena itu mari Bapak Ibu, kesimpulannya malam ini ialah keluarga itu adalah desain Tuhan. Yes. Keluarga itu bahagia, perlu dirawat, tidak terjadi dengan sendirinya. Dan kita mengerti peran kita sebagai suami atau istri adalah peran yang tidak bisa digantikan. Termasuk juga peran ayah, peran ibu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena itu mari kita jalankan peran kita secara maksimal sehingga keluarga kita diberkati oleh kokoh. Tuhan. Badai apapun dalam rumah tangga kita, kalau kita kuat di dalam Tuhan dengan membangun mesbah keluarga. Artinya keluarga kita selalu terhubung dengan Tuhan dengan adanya mesbah. Ketika pagi-pagi engkau anakmu sebelum sekolah, tumpangkan tangan untuk lepaskan berkat doa buat anak-anakmu supaya anak-anak kita semua kuat dan boleh menggenapi rencana Tuhan. Untuk menjalankan peran kita ini Bapak Ibu, kita perlu minta the humble of spirit, roh kerendahan hati. Kalau kita punya roh kerendahan hati Bapak Ibu, apapun persoalan gampang dibereskan. Yes. Kita cepat-cepat minta ampun. Pertama minta ampun sama Tuhan, yang kedua minta ampun sama pasangan kita. Tapi kalau orang yang tidak mau rendah hati, susah minta ampun. Saya berdoa supaya kita minta roh kerendahan hati bagi kita malam ini. Sebab Tuhan katakan, siapa yang merendahkan diri, ditinggikan sama Tuhan. Siapa yang meninggikan diri, akan direndahkan sama Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ini sebuah komitmen yang kami mau katakan Tuhan. Kami mau tetap cinta sama Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau tetap setia sama Tuhan. Karena ketika kami mencintai Tuhan, kami mau setia, maka kami juga akan mencintai pasangan kami. Kami akan setia kepada pasangan kami. Mari peluk pasangan Anda. Kita naikkan pujian ini. Ku tetap cinta. Tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya Yesus. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, ingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan keluarga kami. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak
biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala berkat-Mu bagi keluarga kami. Begitu banyak berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami. Tangan kanan-Mu memegang kami, berjalan dari satu kemuliaan, berjalan terus menggenapi rancangan-Mu ya Tuhan. Ora basyara labatakara labayara, ora basyara labayara labayara. Terus sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ingat segala kebaikan Tuhan, ingat segala kebaikan Tuhan. Ora bara 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 bara. Ora basyara labatakara labayara labayara labayara. Oh haleluya. Engkau baik Tuhan. Bapak, ini komitmen kami Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan Amin. sampai Tuhan memanggil kami. Yes. Kami mau tetap setia kepada pasangan kami sampai Tuhan yang memisahkan kami. Bapa, kami mau juga tetap setia untuk menjalankan peran kami sebagai suami, sebagai ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kami percaya Tuhan Yesus, untuk menjalankan ini kami perlu Tuhan pengurapan daripadamu. Amin, amin. Kami perlu roh kerendahan hati ya Tuhan. Kami percaya kalau kami rendah hati, persoalan apapun yang kami hadapi, yang Tuhan izinkan kami alami, kami percaya kami dapat memberikan, dapat mengalami solusi yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, buka hatimu di hadapan Tuhan, buka rohmu di hadapan Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, berikan pengurapan kerendahan hati bagi tiap anak-anak-Mu di tempat ini. Syaralabata karala bala 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 bala. Syaralabata karala bala 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 bala. Barang siapa yang merendahkan diri, Tuhan katakan dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Karena itu kami berdoa saat ini Tuhan, kami buka roh kami. Amin. Kami buka hidup pernikahan kami. Kami buka hati kami. Kami minta pengurapan kerendahan hati Engkau berikan bagi tiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari terima dengan terima dengan iman. Terima dengan iman. Kami mau menjadi suami yang rendah hati. Kami mau menjadi istri yang rendah hati. Orang yang rendah hati gampang minta ampun. Orang yang rendah hati gampang minta maaf. Orang yang rendah hati gampang juga memberikan pengampunan kepada orang yang mengecewakan dia. Syaralabata karalabala bala 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 bala. Syaralabata karalabala bala. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kerendahan hati malam hari ini. Mari sekarang saya minta suami istri berhadap-hadapan. Suami istri berhadap-hadapan sambil pegang tangan pasanganmu. Dalam perjalanan pernikahan kita tidak selalu mulus. Suami bisa mengecewakan istri, istri juga bisa mengecewakan suami. Tetapi firman Tuhan telah kita dengar, kalau engkau marah janganlah simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mari bapak-bapak, saya minta rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita sebagai suami kita berikan contoh malam hari ini. Ya Tuhan. Sebentar bisikan di telinga istrimu dengan lemah lembut, dengan lembut. Bisikan di telinga istrimu, malam ini aku mau berkomitmen
Malam ini aku berjanji, aku mau menjadi suami yang lebih baik lagi. Karena itu ampuni saya. Saya pun suami, sebagai suami ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan yang saya perbuat, yang menyakitkan hatimu, yang mengecewakanmu. Saya mungkin belum seperti suami yang kau harapkan, tapi aku minta ampun, minta maaf. Aku berjanji menjadi suami yang lebih baik. Amin. Amin. Mari bisikkan di telinga istrimu dengan lembut. Mari bisikkan di telinga istrimu dengan lembut. Yang merendahkan diri akan ditinggikan sama Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Ini langkah yang penting malam hari ini. Tidak selalu ada kesempatan seperti ini. Aku berdoa, Tuhan, mari Engkau menjamah hati semua pria-pria di tempat Amin. ini. Amin. Amin. Mari bisikkan di telinga istrimu dengan lembut. Jamah ya Tuhan. Pulihkan setiap hati para wanita di tempat ini, Tuhan. Pulihkan setiap kami, ya Tuhan. Jamah kami. Karena kemarahan yang tidak terselesaikan adalah tempat untuk iblis masuk di dalam pernikahan kami. Mari para wanita, izinkan Roh Kudus menjamah engkau. Amin Tuhan Yesus. Izinkan Roh Kudus membalut hatimu, menyembuhkan luka di hatimu. Yesus. Dan kalau engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan, katakan kepada suamimu, aku mengampuni engkau. Dan ampuni aku juga, kalau aku belum menjadi istri yang baik, belum menjadi ibu yang baik. Tetapi aku berkomitmen untuk menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik. Mari katakan kepada suamimu. Ayo para wanita, ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan melawat setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus memberkati tiap-tiap pasangan yang ada di tempat ini. Apa yang hilang Tuhan sanggup kembalikan. Amin Tuhan. Apa yang hilang Tuhan sanggup kembalikan. Kalau mungkin sudah tidak ada lagi kemesraan di dalam pernikahan kami, Tuhan sanggup kembalikan dalam hidup kami. Kalau mungkin ada anak-anak yang hilang dalam arti mereka tidak mau taat lagi kepada orang tua, Tuhan sanggup kembalikan dalam hidup kami. Apapun yang hilang di dalam hidup pernikahan kami, Tuhan Engkau sanggup untuk mengembalikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau kami sudah saling merendahkan diri, saat ini aku berdoa Tuhan, bagi tiap-tiap pernikahan anak-anak-Mu di tempat ini, aku berdoa berikan anggur yang excellent dalam tiap-tiap pernikahan mereka ya Tuhan. Anggur yang manis yang belum pernah mereka terima, pengalaman yang indah yang belum pernah mereka alami. Aku berdoa dalam nama Yesus, terjadi dalam Amin, pernikahan amin. mereka. Amin, amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Sekarang suami-suami dan ibu-ibu, istri-istri, mari doakan anakmu. Kalau engkau sudah punya menantu, engkau punya cucu, doakan, sebutkan nama mereka satu persatu. Suami-suami yang berdoa, karena engkau adalah imam. Doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Kalau engkau sudah punya menantu, doakan menantumu, cucumu semua. Bapa, kami percaya Tuhan ketika suami dan istri merendahkan diri,
Kami percaya ada satu breakthrough yang terjadi dalam pernikahan kami. Amin, amin. Ketika suami-suami melakukan perannya, berdoa buat istri, berdoa buat anak-anaknya, ada sesuatu terobosan yang terjadi dalam pernikahan kami. Terima kasih ya Bapa. Sampai di sini kami berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus yang melanjutkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama berkata, amin. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Sebelum saya serahkan kepada yang melanjutkan acara kita ini, kami membawa ada 5 buku tentang keluarga. Buku adalah salah satu cara merawat pernikahan juga. Kalau khotbah, acara seperti ini gampang dilupain. Tapi kalau buku, kalau lupa baca lagi Bapak Ibu. Ini buku terbaru, ini ditulis oleh 8 pasang suami istri, namanya Merawat Janji Nikah. Banyak orang lupa janji nikahnya, maka sampai ada yang cerai. Tapi bagaimana supaya jangan lupa? Ini ada satu buku namanya Merawat Janji Nikah. Setahu saya belum ada buku yang membahas tentang merawat janji nikah. Ini satu-satunya setahu saya. Ya, buku tentang keluarga banyak, tapi kalau merawat janji nikah belum. Yang kedua ada 7 pilar pernikahan. Ini prinsip-prinsip pernikahan. Yang kedua, bagaimana kita merawat pernikahan kita, merawat cinta dalam pernikahan. Judulnya bahasa Inggris. Isinya bahasa Melayu, bahasa Indonesia maksudnya. Ini ada 7 kesalahan dalam mendidik anak, parenting, berbicara parenting. Ini bagaimana berbicara tentang 7 langkah untuk menentukan pasangan hidup. Ini untuk adik kita, untuk anak-anak kita. Ini buku penting. Harganya hanya murah, Rp75.000 saja satu. Ya, sebenarnya kalau buku setebal ini tidak ada yang harga segini. Jadi hari ini beli langsung dapat tanda tangan dari penulis. Kalau 3 biji langsung dapat diskon hanya 200.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita tutup, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sebagai ucapan terima kasih. Karena saya percaya kita semua yang hadir diberkati Tuhan ya. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak Jalyama dan Ibu Marlinda Sinaga. Kiranya Tuhan terus memakai Bapak Ibu lebih luar biasa lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami diberkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan, suami istri Tuhan, keluarga demi keluarga mengalami pemulihan, kesegaran rohani Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, pernikahan kami akan semakin kuat, pernikahan kami akan terus Tuhan mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya mesbah keluarga akan semakin dikuatkan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kami Tuhan. Bapa saat ini kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Jalyman Sinaga dan juga Ibu Marlinda Sinaga Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk mendukung pelayanan hamba-Mu. Bapa kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memakai hamba-Mu, mengutus hamba-Mu Tuhan untuk memberkati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Kau terus menyertai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu pergi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa ilahi ya Bapa, ada pengurapan dari tempat yang maha tinggi ya Bapa menyertai hamba-Mu. Sehingga Tuhan kuasa ilahi tercurah Tuhan kemanapun mereka berada ya Bapa, menyebabkan pemulihan ya Bapa, menyebabkan kesembuhan ya Bapa. Dan kami percaya bahkan orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepadamu oleh karena pelayanan hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Karuniakan kesehatan yang sempurna, umur panjang ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarganya Tuhan, buat anak-anaknya, mantu, cucu, semuanya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelahiran cucu yang akan lahir Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Engkau akan memberikan seorang bayi yang sehat sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kedua hamba-Mu dan keluarganya dengan kuasa dari Yesus Kristus. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk setiap pasangan suami istri, untuk setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kami ya Bapa. Dan kami pulang Tuhan, kami disegarkan ya Bapa oleh firman-Mu.
Terima kasih ya Bapa, berkatilah setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap kami, perlindungan-Mu melimpah atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan kami menyerahkan mic service yang berikutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hadirat Tuhan akan kami rasakan Tuhan dalam minggu-minggu berikutnya Tuhan Yesus. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat ya Bapa, yang telah berkorban pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang akan membalasnya berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Dan Engkau memakai kami Tuhan lebih lagi ya Tuhan Yesus, dan sempurnakanlah setiap pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang melimpah, kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa surgawi di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan iman kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.